Berita selanjutnya pemirsa terkait prestasi anak bangsa. Ada seorang gadis berusia 17 tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan yang bernama Rizka Raisa Fatimah Ramli berhasil menjuarai kontes komik tingkat internasional yang diselenggarakan UNICEF dan Comics Uniting Nation. Rekan saya Zevanya Sara akan mengajak Anda untuk berkenalan lebih dekat dengan Rizka. Rizka Raisa Fatimah Ramli atau yang akrab disapa dengan panggilan Rizka akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan baik itu di media sosial maupun di media konvensional lainnya karena prestasi yang ditorehkannya yakni telah menjuarai perlombaan komik dunia yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Comics Uniting Nation. Siswi kelas 3 di SMA Negeri 2 Makassar ini berhasil menyingkirkan sebanyak 3.600 karya komik dari 130 negara peserta lainnya dengan hasil karyanya yang berjudul Cipta. Sosok karakter Cipta ini merupakan seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan karakter supranatural yang bernama The Silence. Melalui karakter Cipta ini, Rizka yang memang hobi menggambar sejak kecil berharap dapat menginspirasi anak-anak untuk bersuara kepada orang tua ataupun kepada orang terdekat jika mengalami kekerasan atau perundungan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Karakter Cipta hasil karya gadis berusia 17 tahun ini memperoleh 23.000 jumlah voting di situs internet dan sekaligus mengantarkan Rizka keluar menjadi pemenang dalam perlombaan ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Rizka, sang pemenang dari kontes komik internasional yang diselenggarakan oleh UNICEF dan juga Comics Uniting Nations. Namun Rizka tidak sendiri karena sudah ditemani bersama ibunya, tapi kita ke Rizka dulu. Halo Rizka, halo. Apa kabar? Nah ini saya pengen tahu dulu nih Rizka, sejak kapan sih Rizka pandai untuk menggambar, begitu pandai untuk mendesain gitu? Saya sudah dari SD suka menggambar, terus itu juga karena influence dari kakak-kakak saya. Terus pas masuk SMP, saya sudah mulai berusaha untuk fokus untuk menggambar. Ini awal ceritanya gimana nih sampai Rizka bisa ikut lomba ini? Jadi awalnya itu saya lagi main Instagram, terus tiba-tiba lewat iklannya dari UNICEF, terus tentang komik, baru temanya ini. Oh, terus kepikiran, wah kayaknya seru nih. Nah, dan Rizka membuat karakter Cipta. Iya. Nah, ini latar belakangnya seperti apa? Jadi latar belakang Cipta itu seperti kayak dari, saya terinspirasi dari salah satu episode film kartun. Terus juga sedikit gabungan dari beberapa karakter dari kartun dan game yang saya suka. Terus di situ kayak campur-campur, akhirnya langsung kepikiran, oh kayaknya cocok nih jadi pahlawan super. Oke, apa sih yang ingin Rizka sampaikan gitu melalui karakter Cipta ini? Melalui karakter Cipta ini saya berharap setidaknya bisa menginspirasi seseorang untuk bisa speak up atau melindungi diri mereka sendiri terhadap apa yang mereka percayai, atau setidaknya mereka bisa membela seseorang yang sedang terancam. Setidaknya mereka memiliki keberanian untuk speak up melalui cara apapun itu. Nah, reaksi ketika Rizka tahu menang, itu seperti apa? Kalau boleh jujur, soalnya waktu itu pas tahu saya menang, saya sempat langsung tiba-tiba kepikiran, panik, kaget. Panik? Nggak senang gitu? Senang nggak, langsung panik kayak langsung kepikiran sekolah, ulangan, ya, apalagi kan Rizka ini sudah duduk di kelas 3 SMA ya. Kelas 3. Tentunya pasti senang dong, bangga kan? Ya, at least jadi kayak satu-satunya dari Indo kayak gitu. Nah, kita akan tanya bagaimana reaksi dari keluarga, khususnya orang tua Rizka. Sudah ada mamanya Rizka di sini. Halo Tante. Halo. Ya, Tante, tadi kan Rizka sudah jelaskan gitu, ternyata reaksinya itu panik gitu karena banyak ulangan ujian yang menunggu Rizka, apalagi Rizka sudah duduk di kelas 3 SMA. Nah, kalau dari keluarga sendiri reaksinya sebagai orang tuanya Rizka, ibunya Rizka seperti apa Tante? Saya jadi shock.
Tante jadi shock. ya. Shock. Ya. Ini dunia ini ya. Ya. Jadi tentunya sebagai orang tua bangga ya Tante. Ya bangga, terus kepikiran sama dengan Rizka. Karena akan menghadapi ujian nasional. Tentu bebannya Rizka semakin besar, semakin banyak. Terus tekanan mungkin dari UNICEF. Ya. Sementara dia harus menghadapi ujian nasional dan persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi shock. Besoknya baru Tante merenung. Ternyata tidak ada yang tidak bisa kalau Tuhan sudah menghendaki. Sehari-harinya itu seperti apa sih Tante? Memang Tante sudah melihat bakatnya itu sejak dari kecil atau seperti apa Tante? Dari kecil Rizka penggemar film kartun. Tidak suka bermain seperti anak-anak pada umumnya. Dia sukanya nonton film animasi, film binatang. Kemudian waktu dia TK ya, kalau saya bawa ke kantor atau ketemu siapa-siapa, ditanya namanya siapa, dia jawab Naruto. Dia jawab namanya Naruto. Saya Naruto. Dia enggak mau nama lain. Nah, sebagai ibunya Rizka ini, apa harapannya untuk Rizka ke depannya? Harapan sih mungkin seperti ibu-ibu yang lain, semuanya semoga berhasil, tetap rendah hati, kita harus menjalankan amanah. Ini bukan dari, apalagi khusus kita ini kan orang Indonesia yang membawa nama Indonesia. Terus semoga bisa menginspirasi anak-anak yang lain. Baik Tante, terima kasih Tante atas penjelasannya. Nah, ngomong-ngomong mengenai perguruan tinggi nih Rizka. Rizka cita-citanya masuk perguruan tinggi di mana? Rencana mau masuk di ISI Jogja. Oke. Terus kalau bukan di ISI Jogja di ITB. Ambil Fakultas Seni Rupa Desain. Harapannya Rizka ke depannya nih seperti apa? Apakah akan tetap menjadi sang kreator kayak gini atau gimana Rizka? Untuk harapannya, saya belum bisa lihat ke depannya bagaimana nanti, tapi semoga bisa seperti ini terus. Tetap terus menginspirasi anak-anak Indonesia bisa menginspirasi, terus tetap kerjanya menggambar. Oke, nah pemirsa demikianlah liputan kami bersama Rizka, pemenang kontes komik yang diselenggarakan oleh UNICEF dan juga Comics Uniting Nations. Semoga tidak hanya Rizka saja ini yang mampu mengharumkan nama Indonesia, semoga lebih banyak lagi anak-anak Indonesia melalui karya-karyanya, entah itu gambar, nulis, atau apapun itu, bisa mengharumkan nama Indonesia. Dari Makassar, Sevanya Sarah, Nur Hidayat, Metro TV.